agar Bapak Ibu, agar generasinya selamat dari fitnah Dajjal. Dari buku zikir ya, Zikir Akhir Zaman, bukan buku ensiklopedi, halaman 367. Kelebihan buku Zikir Akhir Zaman ini, saya sampaikan, buku ini merinci secara detail seluruh penguraian saya. Ini tidak ada rinciannya secara detail seperti yang ada di ensiklopedi. Maksudnya urutannya pas. Satu. Yang kedua, di buku zikir Akhir Zaman ini, di dalamnya dilengkapi dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau ini terjadi, apa yang harus kita lakukan. Ini yang ada di buku Zikir Akhir Zaman. Kalau ada doanya, apa doanya. Kalau ada bacaannya, apa bacaannya. Apa amalannya, ada di buku zikir saja. Di ensiklopedi tidak ada. Kelebihan ensiklopedi adalah semua pembahasan tentang akhir zaman lengkap kecuali persiapan dan perlengkapan dan amalan. Ini yang tidak ada di ensiklopedi. Baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, buku zikir ini upayakan menjelang petaka-petaka ini terjadi kita sudah tamatkan 2 kali atau 3 kali. Dan ada persiapan yang sesuai dengan arahan Rasulullah seperti yang ada di kitab ini. Ya Bapak Ibu ya, usahakan Bapak Ibu, nanti kalau ada yang ragu, ada yang tidak mengerti, silahkan bergabung dalam zulkifli5.com. Di situ ada FB saya, di situ ada WhatsApp saya, di situ ada Telegram saya, di situ ada apa saja yang ada di sana. Instagram kita ya. Jadi insya Allah bisa berkomunikasi dengan kami melalui media kami yang ada. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang tolong panitia persiapkan materi kita, persiapan dan amalan akhir zaman. Bapak Ibu nanti melihat ke arah layar yang ada, karena apa yang harus dilakukan di fase keempat fase kita ini, apa yang harus kita amalkan sesegera mungkin. Oh ya, sebentar, kita kembali pada kitab kita. Kalau Dajjal sudah muncul, atau agar selamat dari Dajjal bagaimana caranya? Satu, lihat di kitab. Satu, pastikan kita di akhir zaman ini termasuk yang berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita adalah orang-orang yang kata orang fanatik, ya. Usahakan kita adalah orang-orang yang fanatik kepada agama ini, bukan orang-orang yang menjadikan agama mainan sebagai bahan tertawaan, cemoohan. Kita jadikan diri kita adalah orang-orang yang fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan kita sudah memiliki akidah dan tauhid yang sahih. Pastikan kita sudah memiliki akidah dan tauhid yang sahih, jauh daripada syirik atau apapun hal-hal yang membatalkan syahadat kita. Ada 10 hal pembatal syahadat. Pastikan kita tidak melakukan satu pun di antara yang 10 itu. Saya ulangi, yang kedua, pastikan diri kita memiliki akidah yang sahih, pemahaman tauhid yang benar, terjauh dari segala macam kesyirikan atau hal-hal yang membatalkan syahadat. Yang kedua, karena orang-orang yang bisa digarap oleh Dajjal, orang-orang yang bisa memurtadkan dirinya dengan sengaja karena tekanan hidup adalah orang-orang yang lemah akidah, orang-orang yang tauhidnya centang perenang ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pastikan sebelum Assalamualaikum, setiap sholat 5 waktu, sebelum Assalamualaikum, kita membaca doa perlindungan agar selamat dari Dajjal. Doanya lihat di kitab. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Ini yang singkat. Yang agak panjang ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Pastikan kita membaca, karena para ulama-ulama salaf dan ulama khalaf
bahkan dengan sengaja menyuruh anaknya ulang balik sholatmu nak, karena kamu tadi belum membaca doa perlindungan dari Dajjal. Hafal bu? Sudah hafal? Alhamdulillah. Kalau yang belum hafal, wajib berusaha untuk menghafalnya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Masyaallah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Untuk uraian rinci kenapa kita harus hafal, dijelaskan oleh ensiklopedia akhir zaman. Apa dampak orang yang hafal dengan surat Al-Kahfi dengan yang tidak? Apa perbandingan orang yang hafal 10 ayat saja, baik 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, dibandingkan orang yang hafal Al-Kahfi seluruhnya? Perbandingannya jelas. Ada hadis-hadisnya, Rasul mengumpamakan seperti ini, seperti ini. Tapi minimal saat Dajjal sudah sampai ke kota kita, atau saat kita berjumpa dengan Dajjal, baca 10 ayat ini, kita sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya kita selamat dari Dajjal. Yang belum hafal siapa? 10 ayat pertama yang belum hafal siapa? Banyak ya. One day one ayat. Ya, one day one ayat. Hafalkan itu. Dan nanti usahakan kita tingkat hafalnya seperti lancarnya membaca Al-Fatihah. Ya, usahakan seperti itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum terus atau di belakangnya 10 ayat yang terakhir di belakangnya, pilihlah yang mana yang mau. Hafal seluruhnya bagus, nggak sanggup minimal 10 ayat. Ustaz, utak lah bakadago baka akilah suwa Ustaz, awak lah pelupu. InsyaAllah kalau mujahadahnya hebat, abih gali dek gali tiak, pasal jalan dek batampuah, apa kaji dek berulang. Betul tak? Karena sering diulang-ulang akan hafal sendiri insyaAllah. Gitu. Baik Bapak Ibu, ini yang keempat, hafalkan. Yang kelima, berusahalah lari menjauhi Dajjal. Kemana larinya? Larilah ke Mekah atau ke Madinah. Jauh helai lari ya. Kalau kita dengar Dajjal sudah keluar, perintah Rasulullah, larilah kamu ke Mekah atau ke Madinah. Ustaz, pesawat sudah nggak ada. Kapal yang mengantarkan kami ke sana nanti itu entah ada entah enggak atau bagaimana. Yang jelas bukan kapal yang pakai mesin besi lagi. Dan seterusnya. Oke, kalau begitu nggak bisa nih yang kelima ini, yang keenam. Yang keberapa lagi? Yang keenam, usahakan kita ketika Dajjal sampai ke kota kita, pastikan kita sudah di dalam rumah. Jangan keluar, selapar apapun kita, sekuat apapun, nanti ada dorongan yang begitu kuat untuk kita keluar dari rumah. Kayak orang kena hipnotis begitu. Dia sadar nggak boleh, tapi kekuatan di dirinya ingin mengajak dia untuk keluar dari rumah. Dan biasanya yang tersedot ini adalah kaum wanita. Makanya Nabi perintahkan kabek kakinya. Ikat kaki wanita-wanitamu, ikat tangannya, tali ikatan itu tambatkan di tiang rumah, tutup pintu rumahmu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, dan bacakan di rumah itu surat Al-Kahfi. Itu dia perintah Rasulullah SAW. Ini yang keenam. Mudah-mudahan ibu-ibu yang kuat iman, sementara bapak-bapak udah nggak ada umpamanya, ibu yang menggantikan fungsi anak-anak gadis, ibu suruh ke rumah semua. Dan sekarang Bu, sepertinya Dajjal itu memang sudah tidak lama lagi. Dari sekarang kita latihan, sampaikan pada anak-anak gadis ibu, pentingnya mereka merapat kepada Islam, menutup aurat, ya, memakai jilbab yang benar, menjaga sholat 5 waktu,
banyak-banyak membaca Al-Quran, kalau perlu hafal ayat-ayat Allah, surat-surat Al-Quranul Karim. Ya, upayakan dari sekarang keluarga menjadi keluarga yang soleh, keluarga menjadi keluarga yang taat, di mana bapak-bapak ajak anak bujangnya sholatnya selalu ke masjid. Bapak-bapak upayakan bagaimana bapak-bapak mengakrabkan diri dengan keluarga untuk lebih banyak berjauhan dari maksiat, termasuk dari TV. TV ini racun yang sangat berbisa untuk akidah kita, untuk keluarga kita. Ndak akan mati ge waktu nak TV di rumah tu. Ndak kata gang ge aduh, sehari nggak ada TV, kejang-kejang kita. Kalau ada yang kayak gitu di sini tak ruqyah. Tidak, upayakan, karena Masya Allah salah satu racun dari fitnah Masih Dajjal di akhir zaman adalah melalui media televisi. Sangat tidak mendidik kalau bisa. Yang keenam, yang ketujuh, kalau kita berpapasan dengan Dajjal di jalan, kalau kata orang Melayu apa, keserempak, tasarobok itu orang Minang. Ketemu di jalan, kita nggak sempat lari. Ini kita tuh Dajjal. Perintahnya dari Rasulullah SAW adalah bacalah di depan Dajjal 10 ayat dari surah Al-Kahfi yang sudah kita hafal. Baca. Selesai baca kembali. Kalaupun awalnya Dajjal sudah ngelihat kita dulu sehingga Allah tidak menggaibkan kita dari pandangannya, kita ditangkap oleh bala tentara Dajjal, sihir Dajjal, hipnotis Dajjal tidak akan tembus ke kita, sehingga kita masih sadar sepenuhnya dan iman kita dikuatkan oleh Allah saat itu. Lalu Dajjal memilih kita untuk masuk ke dalam sungai atau ke dalam api. Saat itu Bapak Ibu sudah tahu panduannya, pilih apa? Masukkanlah kepala kita ke dalam api itu, lalu ikutkan badan kita semua. Insya Allah yang melakukan itu dia akan syahid dan dia akan masuk ke dalam taman surga Allah sambil menunggu sangkakala kiamat pertama ditiup oleh malaikat Israfil. Ya, itu yang harus dilakukan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak hafal, ini yang bahaya. Tasarobok di jalan, nggak hafal, tunggu pada Dajjal. Apa tunggu? Buka Al-Quran dulu. Cari surah Al-Kahfi. Malu kesempat lah. Sihirnya udah tembus. Ya, hipnotisnya sudah tembus. Kita udah nggak punya kesempatan. Inilah dahsyatnya kenapa surah Al-Kahfi harus kita hafalkan dari sekarang. Ya, ini solusi yang diperintahkan Rasulullah agar kita selamat dari Al-Masih Dajjal. Kalau keluarga belum hafal, sekarang menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menghafalkan keluarganya 10 ayat dari surah Al-Kahfi, dan rajin-rajinlah membaca dalam solat-solat kita. Silakan masukkan ke dalam ini, kita masuk pada pembahasan inti kita, persiapan dan amalan akhir zaman. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendengar bahwa fase keempat ini adalah fase huru-hara, fase kekacauan, fase petaka, maka tentu saja sudah ada antisipasi dari Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Antisipasi inilah yang seharusnya Bapak Ibu persiapkan dari sekarang. Kalau menurut saya waktunya sudah agak tasapi istilahnya, sudah agak mepet. Tapi kalau Bapak Ibu menunda, memang gak ada waktu lagi. Persiapan fisik loh ini sudah hampir-hampir tidak ada waktu. Saya berharap Bapak Ibu dari mendengarkan ini mulai langsung. Apa dia? Bapak, setelah Bapak Ibu mengetahui bahwa sesungguhnya ini, lihat, fase keempat kita, fase di mana akan banyak peperangan terjadi di mana-mana, pertumpahan darah, bencana-bencana alam. Masih ingat 2017 ini akan banyak bencana-bencana besar terjadi di muka bumi kita, gempa besar, tsunami, serta berbagai macam musibah-musibah, termasuk kekacauan yang menumpahkan darah di mana-mana.
mengerikan, mendengarnya aja udah nggak sanggup bagi kita. Fase keempat, lalu kita selaku umat Islam, adakah jalan dari Rasulullah? Ada. Seperti Rasulullah memberikan jalan agar selamat dari Dajjal. Seperti inilah baiknya kita melakukan persiapan menjelang keluarnya Dajjal. Perhatikan, yang ada slide di sana, mungkin ibu-ibu kita yang ada di sini bisa ngeliat di sana? Bisa. Kalau nggak bisa, kita bisa ngeliat di sebelah sana. Ya. Fase keempat adalah fase fitnah. Bersatunya seluruh kubu setan, setan jin dan setan manusia, menghancurkan Islam dan para pemeluknya. Berasa di Indonesia pun termasuk, berasa di seluruh negeri dan negara hari ini mereka bersatu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Banyak yang murtad pada fase keempat ini. Tekanan hidup dan kezaliman merajalela di seluruh bumi. Banyak umat Islam yang putus asa hidup. Banyak bencana alam dan petaka besar di mana-mana. Musnahnya teknologi juga akan terjadi di fase keempat. Teknologi akan musnah. Ini handphone Android yang sekarang di tangan Bapak Ibu sebentar aja lagi sudah tidak bisa dipakai. Penyakit-penyakit bermunculan. Sementara rumah sakit pada tutup. Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu? Ada antisipasi dari Rasulullah yang nanti akan kita sebutkan. Kemudian kelaparan dan kehausan, makanan menjadi langka adalah warna sehari-hari sepanjang tahun di tahun-tahun fitnah ini. Selanjutnya, ibarat Allah, inilah masa di mana seluruh dunia banyak terjadi perampokan, pembunuhan di mana-mana, perang dan perang, kemurtadan dan kesesatan-kesesatan yang membatalkan keislaman. Ini adalah perintah yang diperintahkan dalam Islam untuk kita selaku umat. Watazawwadu, dan bersiap-siaplah kamu, berbekallah kamu. Inilah perbekalan yang paling wajib nomor satu. Yang pertama, persiapan ilmu dan amal. Apa yang harus ibu ilmui? Apa amalan yang harus bapak ibu amalkan? Satu, wajib mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Alhamdulillah, 2 hari ini bapak ibu sedang menjalani persiapan yang pertama, ya, persiapan ilmu. Bapak ibu mengilmui seluk-beluk tentang akhir zaman. Alhamdulillah. Terus yang kedua, mengilmui akidah dan tauhid yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi salaf, Rasulullah dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in, lalu ulama-ulama salafus saleh dulu, bagaimana mereka mengajarkan tauhid yang benar, bagaimana mereka mengajarkan akidah yang sahih. Pelajari itu. Kewajiban ibu bapak semua, rapatlah dengan para ulama, desak mereka, ajarkan kami akidah yang sahih, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Rapatlah dengan ulama-ulama kita, minta, desak agar mereka mengajarkan kepada bapak ibu tentang syirik. Desak mereka agar mau mengejarkan bapak dan ibu tentang 10 pembatal syahadat, 10 pembatal iman, 10 pembatal Islam. Sama itu semuanya, wajib ketahui apa-apa saja. Kemudian wajib, ini ada buka kurung, wajib baca ZAZ, zikir akhir zaman maksudnya, halaman 193, hadis sahih. Tadi sudah kita baca. Taib. Berikutnya, memahami karakteristik musuh-musuh Islam, serta memastikan kita tidak termasuk di antara mereka. Musuh-musuh Islam zaman sekarang apa-apa saja, dan pastikan kita tidak termasuk di antara mereka. Lihat, EAZ adalah ensiklopedia akhir zaman, halaman 846 sampai 853. Ini tolong dibuka dari buku ensiklopedia akhir zaman. Ini adalah musuh-musuh Islam akhir zaman. Pastikan bapak ibu dan keluarga kita bukan dan tidak termasuk salah seorang di antara mereka. Terakhir, apa yang harus bapak ilmu ketahui? Wajib mengilmui tentang
Firqatun Najiyah dan juga Taifah Al-Mansurah. Lalu pastikan Bapak Ibu termasuk salah seorang di antara mereka. Wajib mengilmui tentang Firqatun Najiyah dan juga tentang Taifah Al-Mansurah. Lalu pastikan kita termasuk salah seorang di antara mereka. Ada yang nggak tahu Taifah Mansurah itu apa? Yang tidak tahu mohon angkat tangan. Kasado Allahnya. Yo santiang. Firqatun Najiyah ini yang paling mudah nih. Firqatun Najiyah juga sama, belum tahu? Baik, saya kasih tahu. Rasulullah bersabda, umatku di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan. Ingat ada di sini? 72-nya sesat masuk neraka seluruhnya. Satu yang selamat. Satu yang selamat ini dalam bahasa Arab disebut dengan Firqatun Najiyah. Satu kelompok yang selamat. Siapa kelompok yang selamat itu? Yang ciri khasnya adalah mereka fanatik dan berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Syiah, bukan Ahmadiyah, bukan Arkam, bukan sekte-sekte yang menyimpang dan keluar daripada Islam, bukan juga Khawarij, bukan juga Rafidah, bukan yang lain-lainnya, tetapi betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tidak sedikit juga sekte-sekte sesat yang membawa nama kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada identitas yang tidak terbantahkan. Kalau cara mereka memahami Al-Quran dan Sunnah seperti Rasulullah dan para sahabat, tabi'in dan para tabi'in. Mereka berpegang erat dengan salah satu ulama madhab, Hanafi atau Malik atau Syafi'i atau Ahmad ibnu Hanbal. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Firqatun Najiyah. Apalagi bedanya dengan Taifah Al-Mansurah. Lihat, saya buat bulatan ini. Masya Allah. Puih wak nulisnya. Baik Bapak Ibu, ini adalah Firqatun Najiyah. Kan ada 73, ada 73 bulatan. Nah, satu bulatan saja yang selamat. FN, Firqatun Najiyah. Firqatun Najiyah ini banyak kelompok-kelompok di dalamnya, banyak kelompok-kelompok. Seluruhnya termasuk yang selamat masuk surga. Kalau di Indonesia apa nama-namanya? NU, Muhammadiyah, Persis, yang seperti itu Pak, ya, termasuk Jamaah Tabligh, termasuk Ikhwanul Muslimin, termasuk Wahdah Islamiyah, termasuk Hidayatullah, termasuk FPI, termasuk MMI, termasuk yang itu tuh seluruhnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Banyak yang belum saya sebutkan, tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, dari seluruh kelompok-kelompok yang ada ini, ya, dari seluruh kelompok-kelompok yang ada ini, ada yang disebut Taifah Al-Mansurah. Taifah Al-Mansurah atau TM. Taifah Al-Mansurah. Ciri khas Taifah Al-Mansurah ini, arti daripada Taifah Al-Mansurah adalah kelompok ini kalau berjuang pasti Allah tolong. Kalau dia berjuang di tangannya Islam akan menang. Pastikan kita termasuk salah satu di antara yang bergabung dalam kelompok Taifah Al-Mansurah. Apa ciri-ciri khasnya? Satu, mereka adalah ahlul ilmi, ahli ilmu, ilmu yang benar dari Al-Quran, dari Sunnah. Para ulama adalah Taifah Al-Mansurah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah Taifah Al-Mansurah, baik ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, ya. Ulama-ulamanya ini masuk dalam hitungan Taifah Al-Mansurah, bergabung dengan mereka. Dalam hal ini setiap provinsi itu ada majelis ulamanya. Maka selama Bapak Ibu mau bergabung dengan mereka, Bapak Ibu termasuk di antara yang selamat, dan bukan hanya selamat, perjuangan Bapak dan Ibu bersama para ulama akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Taifah Al-Mansurah. Kemudian ciri khas Taifah Al-Mansurah yang kedua, mereka adalah ahlud dakwah. Ya, mereka adalah ahlud dakwah.
Setelah mereka punya ilmu, mereka mendakwahkan ilmunya. Nah, gabung di sini. Gabunglah dalam ahli dakwah. Oh, kalau nggak bisa kita mendakwahkan, kita termasuk yang duduk dalam dakwah itu. Dan kita ikut menggerakkannya dengan apapun. Dengan dana, dengan fasilitas, dengan pemikiran, dengan apapun yang bisa. Gabung di situ. Karena dengan para ahli dakwah inilah Allah akan mendegakkan dan menjayakan Islam. Ini Taifah Al-Mansurah. Ciri khas yang ketiga Taifah Al-Mansurah, mereka adalah ahli ibadah wa doa. Mereka adalah ahli ibadah dan ahli doa. Jadi kalau ada komunitas yang sibuk dalam beribadah, mengajak pada ibadah-ibadah, kemudian memperbanyak doa, zikir, sana sini segala macamnya, sementara mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan doa mereka Allah akan tolong agama ini. Dengan ibadah mereka Allah akan tolong agama ini. Bapak maunya gabung dengan mereka, lebih bagus. Dan jangan pernah main sendiri-sendiri. Ya. Oh, ada kekurangannya Ustadz. Di zaman sekarang ini apa yang lengkap dan sempurna itu apa? Ketika kita semakin jauh jaraknya dari Rasulullah, apa yang paling sempurna zaman sekarang ini? Nggak ada. Masing-masing kelompok itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Baik, yang penting masih dalam Ahlussunnah wal Jamaah, gabung. Baik, kemudian yang keempat, ciri khas Ahlut Taifah Al-Mansurah yang ini yang tertinggi, yaitu mereka adalah ahli jihad. Mereka adalah ahli jihad, dan itu di tempat-tempat yang ada jihadnya di sana, seperti di Yaman, seperti di Syria, seperti di Palestina, seperti di Irak hari ini, ya, di daerah-daerah yang memang sedang meletus jihad, dan ada para mujahidinnya di sana. Mereka adalah Taifah Al-Mansurah. Bahkan kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala dinillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta tuqatila akhirumul amasihad dajjal. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang terang-terangan membela kebenaran, dan mereka tidak peduli dengan cacian orang yang mencaci, sampai yang terakhir dari kelompok itu berperang melawan al-masih ad-dajjal. Kalimatnya tuqatilu, tuqatil, kelompok itu berperang. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, keempat kelompok ini dimanapun berada, mereka termasuk Taifah Al-Mansurah. Tolong diulangi lagi, Pak. Para ahli ilmu, ulama-ulama, dan orang-orang yang merapat dengan mereka. Jangan jauh dari ulama. Yang kedua, para ahli dakwah. Tentu saja mereka berdakwah dengan ilmu, ya. Kemudian yang ketiga, para ahli ibadah, ahli zikir, ahli ibadah, ahli doa, merapat dengan mereka. Yang keempat, mereka adalah para ahlul jihad. Ahlul jihad di akhir zaman. Ini adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Allah di Al-Quranul Karim, surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Amilus solihatnya ini, mereka-mereka inilah yang dijanjikan oleh Allah. Ulama-ulama yang terus menyebarkan ilmunya, mengajarkan ilmu, dan mengajak komunitas masyarakatnya menjadi ahli ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, para ahli dakwah yang terus berdakwah, dan orang-orang yang membantu dakwahnya merapat dalam kapal dakwah itu. Dan yang ketiga, para ahli ibadah, ahli zikir, ahli doa. Dan yang keempat, para ahli jihad. Faham Bapak Ibu? Nah, Ustadz, kalau seandainya kami gabung saja di Muhammadiyah, gimana? Itu termasuk firqatun sudah, itu kapal besar sudah. Nah, kami gabung di NU bagaimana? Lebih bagus. Karena itu juga kapal besar, ikut dalam firqatun najiyah. Oh, kami di Jamaah Tabligh saja, Masya Allah, ya. Karena mereka juga termasuk dalam firqatun najiyah. Bahkan ciri-ciri Taifah Al-Mansurah juga ada pada mereka. Mohon ada saling menghargai begini. Mohon agar saling menghormati perbedaan, dan perbedaan yang ada persis seperti perbedaan mata, tangan, kaki. Beda mata dengan tangan ada nggak? Jelas ada. Tangan fungsinya di sini, mata di sini. Nggak boleh mata mengatakan kalau ndak dek-deyin kuah. Kata mata. Kata tangan kalau ndak dek-den. Kata kaki kalau ndak dek-den. Denan santiang, denan hebat, denan membawa badan. Acibolah kaki sini nama jalan, badan sinan. Hah? Nggak boleh berbangga-bangga. Ada di dalam tubuh kita ini namanya hati, ada namanya benak tersimpan nggak nampak, ya kan? Ada juga yang namanya tulang. Coba kalau tulang berbangga-bangga, kalau tidak ada saya, kata tulang, kamu jadi daging tonggok.
Coba tulang saja maju ke depan, tengkorak berjalan. Jadi nggak boleh saling berbangga-bangga, seluruhnya ya syuddu ba'duhu ba'da, saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Setuju? Setuju? Maka kita umat Islam ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh dibawa, diperangkap untuk saling berbangga-bangga. Kamilah yang paling baik. Ini gaya setan, gaya iblis. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya. Nggak boleh. Pembahasan masalah ini ada tersendiri nanti. Tapi intinya, inilah persiapan pertama yang harus dilakukan oleh kita. Mana tadi? Persiapan dan amalan akhir zaman. Sekarang ini persiapan sifatnya fisik ya. Persiapan yang sifatnya fisik ini fungsinya untuk kita di akhir zaman paling hanya 5. Awas. Ado rancak, indah ado insya Allah tidak begitu pengaruh untuk keselamatan dunia akhirat kita. Ada lebih bagus, lebih melengkapi. Tidak ada jangan merisaukan kita. Ini persiapan fisik. Apa persiapan fisik? Persiapan materi. Perhatikan. Yang pertama menanam pohon kurma dari sekarang. Ibu tahu kenapa? Ibunda tahu kenapa harus menanam pohon kurma dari sekarang? Penelitian sudah membuktikan pohon kurma termasuk pohon yang paling bandel di bumi ini. Apapun suasananya, apapun cuacanya, kurma insya Allah yang termasuk mampu bertahan. Buahnya juga begitu. Buah yang paling mampu bertahan lama adalah buah kurma. Nggak pakai basi. Bapak Ibu panen hari ini, tahun depan panenan ini masih bisa dinikmati asal masih di rantingnya. Nah, kemudian satu butir biji kurma itu dapat menahan hidup satu orang selama 3 hari. Cukup dinyunyut-nyunyut saja, nyunyut-nyunyut apa? Diisap-isap. Pahami bahasa Indonesia yang sudah dimodernkan. Ya. Dikenyot-kenyot. Dihisap-hisap, ya. 3 hari cukup asal ibu jangan kunyah, biar dihisap-hisap saja itu sudah cukup. Bahkan penelitian mengatakan satu butir biji kurma dapat menahan hidup satu orang selama 1 minggu. Masya Allah. Abu Ubaidah ibn Jarrah diutus oleh Rasulullah membawa 300 orang pasukan. Satu orang dari seluruh pasukan itu, per satu orang hanya dibekali 1 butir biji kurma. Perjalanan ditempuh sangat jauh. Apa kata Abu Ubaidah ibn Jarrah? Setiap kami lapar, kami keluarkan kurma tersebut lalu kami isap-isap dan kami simpan kembali. 3 hari 3 jalan perjalanan. Ibu galak-galak gini nanti iyo cik bu. Jadi tanam kurma dari sekarang. Alhamdulillah dari Masjid Agung An-Nur ini Ustadz menyampaikan pada saya, Ustadz Mustafa Umar, insya Allah ada link untuk kurma di sini. Bisa minta sama komunitas yang di bawah binaan Ustadz Mustafa Umar, minta bagaimana cara menanam kurma yang bagus. Pesan kurmanya. Halaman rumah kami keteknya Ustadz, tidak perlu besar-besar. Tidak perlu besar-besar. Nggak perlu nunggu sampai harus punya halaman rumah sebesar lapangan bola kaki. Ada sisa tanah sedikit, tanam di situ. Bahkan dimulai dari polybag. Ya. Terus lakukan, insya Allah bertahap ini akan tumbuh. Insya Allah kalau dia sudah tumbuh, 1 batang saja, 1 keluarga besar sudah bisa ditanggung hidupnya oleh 1 batang kurma ini. Dan penelitian dari tim ahli Bank Indonesia Pusat ke Thailand sudah mampu membuktikan 1 batang kurma yang berbuah hasilnya sama dengan 1 hektar sawit. Rugi kita punya tanah 1 hektar ditanamin sawit, sudahlah tanah kita dirusaknya. Buah sawit juga dipermainkan harganya oleh sifat-siput. Kemudian sementara kalau kurma tanah kita dibuatnya hidup. 1 batang Pak sama dengan 1 hektar, rugi nggak? Tanah Riau luas, kenapa ditanami semua sawit yang merusak tanah? Sekarang ganti, singkirkan tuh sawit-sawit, ganti dengan kurma. Bisa hidup nggak? Dijamin bisa hidup dan hasilnya bagus. Insya Allah Taala. Mulai pada keluarga, ada parak di belakang nggak salayang, tanam. Nikmati aja bahasa saya bu. Ya, lanjut.
Ini dia berikutnya, Bu. Ketika teknologi nggak ada, air yang selama ini diantarkan ke rumah kita pakai pam. Pam itu guna teknologi nggak? Ketika teknologinya musnah gimana? Mangango di rumah. Ya kan? Baiknya dari sekarang Bapak Ibu buka kembali sumur-sumur yang dulu pernah ada, ya, aktifkan kembali. Kita akan perlu dengan sumur-sumur manual, pakai timbo balik. Pakai? Ya. Percayalah Bu, kena tuh pakai. Itu akan kembali ke zaman itu. Jadi yang sudah terlanjur menutup sumurnya, hidupkan semua sumur itu. Percayalah Bapak Ibu akan kewalahan nanti. Ibu merasakan nikmat nasihat saya ini. Enggak pun ada pokoknya mati air, Ibu masih punya stok dari mata air. Ayewa balunau Ustaz, ayewa payau. Kan sudah ada teknologi untuk menyaring dengan cara manual, pakai sabuk, pakai macam-macam kan. Jalanan. Membuat sumur-sumur manual di rumah. Lanjut, mengemaskan dan memperakkan pitih karate. Ya Bu, sekarang tarik.